Sejarah singkat ilmuwan dunia Ibnu Sina. Syekhur Rais, Abu Ali Al-Husain bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sina atau Avicenna, lahir pada tahun 370 Hijriah di sebuah desa bernama Hormeisan dekat Bukhara. Ibnu Sina ini adalah seorang dokter Persia terkemuka, yang menjadi filsuf muslim serta sang perintis ilmu kedokteran dunia. Beliau Ibnu Sina ini juga ahli di bidang diagnosis, dan beliau mengasah keterampilannya yang luar biasa ini, di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis, yang dirinci dalam studinya, Al-Qanun fil Tibb, The Canon of Medicine, dan Kitab Al-Sifa, Kitab Penyembuhan. Penyelidikan filosofisnya juga sangat-sangat kompleks. Dia juga menggabungkan antara perspektif Aristotelian dan Platonis, dengan metode teologi muslim. Ibnu Sina ini juga seorang penulis yang produktif, di mana kebanyakan karya-karyanya berhubungan dengan filsafat dan dunia kedokteran. Ibnu Sina ini merupakan seorang filsuf muslim yang di mana beliau berhasil membuat suatu sistem filsafat yang sangat lengkap sekaligus terperinci, sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Islam selama beberapa abad terakhir ini. Oleh karena itu karya pemikirannya pun dikagumi oleh seluruh dunia. Yang paling mencolok salah satunya ialah penghormatan untuknya terlihat di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Salah satu karyanya yang paling dikenal di dunia adalah karya The Canon of Medicine, The Book of Healing, yang digunakan untuk referensi di bidang kesehatan ataupun di bidang kedokteran. Pemikiran dan karya Ibnu Sina ini akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Apalagi di bidang kedokteran modern seperti sekarang ini. Nama Ibnu Sina atau Avicenna sampai diabadikan di institusi pendidikan, dan di dunia kedokteran tersebut. Ibnu Sina ini juga menguasai berbagai hal yang diantaranya logika, fisika, musik, sastra, psikologi, politik dan filsafat. Sejumlah karya sastranya berupa puisi Al-Qasidah Al-Musdawiyah, puisi Al-Qasidah Al-Ainiyah, puisi Hayy Ibn Yaqzan, Risalah At-Tair, Risalah fi Sir Al-Qadar, Risalah fi Al-Ish, dan Tahsil As-Sa'adah. Bahkan dalam dunia filsafat tersebut, Ibnu Sina mendapat gelar Syekh Ar-Rais yang artinya guru para raja. Sementara itu Ibnu Sina yang masih berusia 13 tahun, beliau memulai mempelajari ilmu medis, dan dengan cepat beliau mendapatkan reputasi yang sangat baik dalam 3 tahun, kemudian beliau mendedikasikan semua usahanya untuk belajar ilmu kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkenal, kemudian beliau sudah diraihnya di saat sudah berusia 18 tahun. Dalam periode tersebut beliau berhasil menyembuhkan Nu Ibnu Mansur, penguasa Samanids. Padahal semua tabib terkemuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit yang diderita oleh Sultan Nuh kedua. Atas usahanya yang begitu besar, Ibnu Sina ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas berisi manuskrip langka. Perpustakaan itulah yang memfasilitasi beliau dalam hal kegiatan penelitiannya dalam bidang kedokteran. Di saat menginjak usia 22 tahun ayahnya Ibnu Sina wafat. Dan semenjak itu beliau memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar di sana tentang logika serta astronomi. Tak lama kemudian beliau pergi ke Reidam Hamadan, keduanya di Iran sekarang. Beliau juga sempat menulis dan mengajar karya-karyanya jadi kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dari Hamadan, beliau pindah ke Isfahan, sekarang di Iran Tengah, dan menyelesaikan tulisan-tulisan epiknya. Terlepas dari itu semua, kecerdasan dan karya-karyanya beliau sebagai dokter muslim pertama memberikan pengaruh mendalam terhadap sekolah-sekolah medis Eropa hingga abad ke-17. Akhir hidup filsuf eksentrik ini berakhir di bulan Ramadan 1037 Masehi, saat dalam perjalanan menemani Ala al-Daula menuju Hamadan. Ia meninggal karena sakit perut, mengalami luka parah, dan tidak bisa bertahan hingga menghembuskan napas terakhir. Pada tahun 1913, dokter dan profesor kedokteran Kanada, Sir William Osler menyebut Ibnu Sina ini sebagai penulis buku teks medis paling terkenal yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Osler, seperti terpacak pada laman Britannica, menilai sosoknya sebagai seorang praktisi kedokteran yang sukses sekaligus berperan sebagai negarawan, guru, filsuf dan tokoh sastra. Makam Ibnu Sina di kota Hamadan, sebelah tenggara Teheran, Iran,
pada 1950 diperbarui dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Tokoh Muslim ini disebut mampu mengembalikan kejayaan ilmuwan Islam abad pertengahan dan karyanya masih diakui hingga sekarang. Karya, kontribusi Ibnu Sina yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah tentang bukunya yang terkenal Al-Qanun fi al-Tibb, The Canon of Medicine, yang dikenal sebagai Kanon di daerah barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar. Isinya yang mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalam buku tersebut juga terdiri dari beberapa pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan Muslim. Karya besarnya yang lain adalah The Book of Healing, ensiklopedia ilmiah dan filosofis. Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa. Itu dibagi menjadi 4 bagian: logika, ilmu alam, matematika dan metafisika.